Assalamualaikum saleh-salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar keragaman yang ada di Indonesia dan kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dalam bentuk teks lisan atau teks yang dibacakan. Yuk kita simak penjelasannya, diperhatikan baik-baik ya. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia kaya akan keberagaman budaya, keberagaman alat musik, keberagaman pakaian adat, dan juga makanan khas daerah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena dapat menikmatinya. Masakan Indonesia menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Banyak orang yang datang jauh-jauh dari luar benua hanya untuk mencicipi nikmatnya makanan khas Indonesia yang terkenal dengan penuh cita rasa yang kuat. Setiap daerah mempunyai masakan khas. Nah, berikut ada beberapa masakan khas dari daerah di Indonesia. Ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel ini nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Ada nasi jinggo yang berasal dari Bali. Nasi ini nasinya sangat pulen yang dibungkus oleh daun pisang dengan porsi yang kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Selanjutnya ada papeda dari Papua. Papeda ini terbuat dari bubuk sagu. Papeda memiliki rasa yang tawar. Biasanya papeda disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Selain makanan khas, ada juga bentuk-bentuk keragaman daerah asal, seperti suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan juga agama. Nah, berikut contoh keragaman daerah asal. Misalnya, kalian tinggal di Sragen, berarti daerah asal kalian adalah Jawa Tengah. Dan bahasa sehari-hari yang biasa kalian pakai adalah bahasa Jawa. Rumah adat daerah Jawa Tengah adalah rumah joglo, dan senjata tradisionalnya adalah keris. Alat musik tradisional Jawa Tengah adalah gamelan. Biasanya alat musik gamelan ini dijadikan masyarakat untuk hiburan. Nah, itu tadi keragaman yang berasal dari Jawa Tengah. Yang selanjutnya, contoh keragaman dari Sumatera Barat. Orang Padang biasanya menggunakan bahasa Minang dalam kehidupan sehari-hari. Di sana juga ada suku bangsa Minangkabau. Rumah adat Sumatera Barat adalah rumah panjang, dan pakaian adat adalah bundo kanduang. Senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Barat adalah kerambit. Tarian daerahnya adalah tari piring. Nah, berikut contoh alat musik yang ada di Sumatera Barat. Ada gendang tabui, ada pensi, ada saluang, ada talempong, ada rebab, dan ada serunai. Nah, berikut contoh keberagaman dari Kalimantan. Di sana ada suku Dayak dan menggunakan bahasa keseharian adalah bahasa Melayu. Dan rumah adatnya adalah rumah gadang. Selanjutnya, kita akan membahas keragaman yang ada di Bali. Di Bali menggunakan bahasa daerah Bali, dan di sana juga terkenal dengan upacara adat ngaben, upacara pemakaman.
Rumah adat yang ada di Bali adalah Gapura Candi Bentar, dan senjata tradisionalnya adalah kandi. Pakaian adat masyarakat Bali adalah payas agung. Pakaian payas agung ini khusus untuk acara pernikahan. Dan di sana juga ada tarian tradisional, yaitu tari kecak dan juga tari pendet. Makanan khasnya adalah sate lilit. Sate lilit ini terbuat dari daging cincang, dicampur dengan kelapa parut, santan kental, dan juga bumbu dapur lainnya. Sate lilit ini dibungkus dengan cara melilit pada bambu, batang tebu, atau batang serai. Sate lilit ini dimasak dengan cara dipanggang. Nah, itu tadi keragaman yang ada di Indonesia. Sangat beragam bukan? Oleh karena itu, kita wajib bangga dan bersyukur atas kekayaan yang tak ternilai harganya. Nah, keragaman tersebut yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah di Indonesia. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Dari penjelasan tersebut dapat kita cari gagasan pokok dan juga gagasan pendukungnya ya. Nah, kalimat utamanya salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, dari kalimat utama tersebut dicari inti dari kalimat utama. Nah, intinya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Jadi, inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Dan kalimat penjelasnya, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, itu adalah kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas, kemudian kita cari inti kalimatnya dan akan menjadi gagasan pendukung. Nah, kalian tadi sudah belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan itu adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apa sih menyimak itu? Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Nah, dalam teks lisan atau teks yang dibacakan, kalian juga bisa membuat ringkasan. Ringkasan adalah penyajian secara singkat dari sebuah teks atau bacaan dan tetap mempertahankan isi atau urutan teks atau bacaan. Ringkasan juga dapat ditulis berdasarkan peta pikiran atau diagram yang berisi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada ustazah, bapak ibu, atau kalian juga bisa membacanya pada buku kalian ya. Sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.